Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Dimulai pada tahun 1988, seorang pria berada di bank kesuburan memberikan sumbangan untuk kebutuhan meneruskan keturunan. 23 tahun kemudian, kondisinya saat ini ia dikejar oleh preman dikarenakan laki-laki tersebut berhutang $80.000. Dia adalah pengantar untuk toko daging keluarganya. Bersama dengan rekannya ia selalu menyiapkan toko dan mempersiapkan pengantaran daging kepada pemesan. Pengantaran daging ia lakukan menggunakan truk yang disediakan oleh tokonya. Ia mencoba peruntungannya untuk mendaftar kerja ke beberapa tempat. Hal tersebut ia lakukan agar bisa membayar hutangnya. Suatu malam ia pergi ke rumah pacarnya setelah bermain bola. Pacarnya sedang mengandung anaknya. Selepas dari rumah pacarnya, ia mengunjungi temannya, dan menceritakan bahwa ia mengalami sedikit masalah dengan pacarnya. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Suatu hari, orang tersebut ternyata ialah seseorang dari bank kesuburan yang mengatakan kepadanya bahwa dia telah menjadi ayah dari 533 anak. Namun pria itu mengelak bahwa ia adalah identitas yang dimaksud. Ia mengelak dan meminta bukti dari perkataan orang dari bank kesuburan tersebut. Pria itu kemudian menemui temannya di salah satu restoran untuk meminta bantuan. Ia kemudian kembali ke rumah dan membuka amplop yang berisi daftar identitas anak dari sumbangan kesuburannya. Ia menemukan bahwa salah satu anaknya merupakan pesepak bola handal. Ia langsung mengajak temannya untuk ikut mendukung pertandingan salah satu anaknya. Selepas itu ia mulai satu persatu mengunjungi anak-anaknya yang salah satunya merupakan pemilik bar dekat rumahnya. Selanjutnya, salah satu anaknya ialah perempuan yang ia temui sedang menelpon seseorang di balkon tempat tinggalnya. Ia berpura-pura menjadi pengirim pizza untuk bisa bertemu dengan salah satu putrinya. Putrinya menggunakan obat secara overdosis dan pria tersebut akhirnya membawanya ke dokter. Ia mengantarkan putrinya kembali ke rumah hingga baik-baik saja. Ia pun satu persatu mencoba mengunjungi anak-anak dari hasil sumbangan kesuburannya dan menjadi akrab dengan anak-anaknya tanpa sepengetahuan mereka bahwa pria tersebut adalah ayahnya. Pria itu mendukung apapun yang anak-anaknya lakukan. Pria tersebut melacak beberapa dari mereka, menemukan momen untuk memberikan bantuan atau dorongan. Salah satunya adalah seorang pemuda cacat parah yang dia kunjungi di sebuah institusi. Ia mengajaknya berbicara dan mengajaknya jalan-jalan di halaman. Pria itu kemudian pergi ke rumah orang tuanya bersama dengan pacarnya. Mereka sedang berbincang bersama di ruang tengah. Pada satu titik, pria tersebut membuntuti salah satu dari mereka. Dia menemukan dirinya di pertemuan penggugat dalam gugatan terhadapnya. Ia melihat anak-anaknya sedang bersenang-senang di tempat tersebut. Ia menjadi koki yang akan memasak untuk anak-anaknya. Malam harinya mereka berkumpul dan membicarakan masalah yang mereka hadapi. Mereka menceritakan apa yang mereka rasakan sebagai penggugat yang ingin mengetahui siapa ayahnya sebenarnya. Ia kemudian mendengarkan berita di radio dan menemukan bahwa berita pencarian ayah dari anak-anaknya sudah dicetak oleh media. Tetapi setelah preman menyerang ayahnya, dia setuju dengan pengacaranya untuk menuntut bank sperma untuk ganti rugi. Pengacara dan temannya menghadiri pengadilan dan berusaha memenangkan pria tersebut. Akhirnya dia memenangkan gugatan, menerima $200, dan tetap merahasiakan identitasnya. Pria tersebut melihat berita kemenangannya dari rumah dan senang atas kemenangannya. Penggugat yang merupakan anak-anaknya juga ikut menjadi sorotan dari hasil putusan tersebut. Tampak kekecewaan di wajah anak-anak pria tersebut. Pria tersebut menyesal, tetapi pengacaranya menasehatinya bahwa mengungkapkan identitasnya akan mengharuskan dia mengembalikan uang yang dia menangkan dari gugatan itu. Setelah ayahnya memberinya bagian dari bisnis keluarga sehingga dia dapat melunasi hutangnya, pria itu mengirim email yang mengidentifikasi dirinya ke media. Dia pergi ke rumah pacarnya saat dia akan melahirkan prematur. Di rumah sakit, bayinya lahir, dia melamar pacarnya, dan banyak anak muncul untuk menemuinya. Apa pendapat Anda tentang cerita ini?
Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.